Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga tetap sehat selalu ya, karena corona cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali dan dapat beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang review jurnal yang telah kami kerjakan yang berjudul Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan Petani Lahan Lebak Sumatera Selatan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Novia Triutami, NPM 1810101024, dan saya sendiri Edo Gama Saputra dengan NPM 1810101064. Kami kelompok 8 mereview jurnal yang berjudul Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan Petani Lahan Lebak Sumatera Selatan yang diterbitkan pada tahun 2012 yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Yunita Rizwani Yosifat Trianti dan Hendriksen Neni Mardiati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik petani dan manajemen lembaga tani, serta menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan manajemen kelembagaan petani di lahan lebak. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini, yaitu deskriptif analitis dengan metode survei. Lalu metode pengambilan data yang pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga, dinas-dinas yang terkait, serta literatur-literatur yang menunjang kepustakaan dari permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian. Selanjutnya yaitu adalah metode penerikan contoh. Metode penerikan contoh adalah metode non-probability sampling, yaitu dengan teknik purposive sampling. Petani contoh yang menjadikan responden penelitian merupakan anggota kelompok tani tunas baru yang berjumlah 25 orang petani. Metode pengolahan data yaitu data yang diperoleh dari lapangan diolah secara sistematis, lalu ditabulasikan dan dilanjutkan dengan menganalisis dan dijelaskan secara deskriptif. Perhitungan secara matematis dilakukan untuk menghitung biaya dan pendapatan total rumah tangga petani. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dari penelitian di jurnal ini. Penelitian di jurnal ini dilatar belakangi oleh pengembangan lahan lebak atau pasang surut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menunjang upaya pengembangan lahan lebak telah dilakukan, mulai dari pemanfaatan teknologi maupun pembentukan kelembagaan dan permodalannya. Kelembagaan dalam hal ini tidak saja menyangkut kelembagaan usaha tani, melainkan juga peranan-peranan kelembagaan penunjang yang dapat mendukung pengembangan model penyuluhan terpadu. Namun, peran dan fungsi kelembagaan di Lebak belum berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan partisipasi petani dalam pengolahan kelembagaan. Untuk itu, perlu adanya penguatan kelembagaan petani di ekosistem rawa lebak, karena secara umum masih terbatasnya akses petani terhadap tenaga ahli, baik peneliti maupun penyuluh pertanian. Keadaan ini menggambarkan bahwa peran kelembagaan dan permodalan di tingkat petani, khususnya petani pasang surut atau lebak, masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, di hasil pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Novia Triutami. Terima kasih. Selanjutnya adalah hasil pembahasan, yaitu
Karakteristik petani. Diketahui bahwa umur petani berkisar antara 30–73 tahun, dengan persentase terbesar yaitu 48% pada kelompok umur 41–51 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa petani padi sawah lebat di Desa Sri Banding sebagian besar terkategori usia produktif, atau usia yang mampu bekerja dengan maksimal. Lalu, pendidikan petani tamat SD memiliki persentase terbesar, yaitu 52% dari keseluruhan responden. Hal ini karena sebagai petani mereka tidak perlu berpendidikan tinggi. Selain pendidikan formal, petani padi di lokasi penelitian juga pernah mengikuti pendidikan non-formal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat, berupa kegiatan pelatihan. Sebagian besar petani, yaitu dengan 68%, mengikuti pelatihan hanya sekali dalam setahun. Hal ini karena mereka tidak terlalu tertarik dengan pelatihan yang hanya akan memakan waktu mereka, dan mereka masih menggunakan cara-cara bertani dari turun-temurun atau pengalamannya. Sebagian besar jumlah anggota rumah tangga petani, contohnya berkisar antara 3–4 jiwa, jumlah tersebut masih berada pada tingkat wajar, sehingga dengan demikian biaya pengeluaran rumah tangga tidak terlalu tertekan dan masih bisa diatasi dengan hanya mengandalkan dari penghasilan berusaha tani. Pengalaman bertani rata-rata sekitar 5–15 tahun dengan persentase 40%. Di Desa Sri Banding, sebagian besar petani mengusahakan lahan seluas 0,6 hektar sampai 1 hektar. Namun demikian masih ada sekitar 36% petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektar. Selanjutnya ke kosmopolitan petani. Dilihat dari aspek keinginan petani dalam mencari informasi, mengikuti kegiatan penyuluhan, pendampingan dan pelatihan, keikutsertaan petani dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, serta kegiatan petani dalam berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat di sekitarnya. Hasilnya adalah 44% dari mereka tidak melakukan kegiatan dari berbagai aspek kosmopolitan tersebut. Jadi mereka jarang bahkan tidak pernah melakukan kegiatan kosmopolitan seperti mengikuti kegiatan penyuluhan dan lain-lain. Selanjutnya, sistem kelembagaan petani. Dilihat dari proses pembentukan apakah sesuai dengan kebutuhan petani, manajemen pengelolaan kelembagaan, aktivitas lembaga apakah sesuai dan bermanfaat dengan kehidupan petani, menunjukkan bahwa masih jauh dari harapan atau tidak sesuai harapan berdasarkan dari hasil penelitian. Selanjutnya, akses petani terhadap sarana produksi pertanian. Akses petani terhadap sarana produksi pertanian dalam penelitian ini meliputi akses dalam memperoleh bibit atau benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, peralatan pertanian, serta bantuan modal usaha yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani menyatakan bahwa harga sarana produksi pertanian dirasakan mahal bagi mereka. Sedangkan untuk mendapatkan bantuan modal usaha tani dirasakan sulit bagi petani. Jadi, pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pertanian seperti memberikan kemudahan dalam memperoleh modal, pemberian bibit atau pupuk yang murah atau gratis, dan lain-lain jika ingin memperoleh hasil yang maksimal dari sektor pertanian. Selanjutnya, akses petani terhadap tenaga ahli, kelembagaan penelitian, atau penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka agak sulit jika ingin bertemu dan berdiskusi dengan tenaga ahli baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan juga terhadap penyuluh di lapangan. Selain itu, petani juga menyatakan bahwa lembaga penelitian dan lembaga koperasi atau di tingkat kecamatan belum dirasakan manfaatnya bagi mereka. Akan tetapi ada balai penyuluhan pertanian dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar petani.
Selanjutnya, pendapatan total rumah tangga petani. Pendapatan total rumah tangga petani merupakan gabungan dari pendapatan usaha tani padi, pendapatan usaha tani non-padi seperti palawija, hortikultura, kelapa sawit, dan pendapatan non-usaha tani seperti dagang, buruh bangunan, ojek, dengan total pendapatan rumah tangga petani di lokasi penelitian adalah sebesar Rp22.675.505,60 per tahun, dan sumbangan pendapatan yang terbesar berasal dari usaha tani padi. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan ada dua, yaitu yang pertama, data yang disajikan sudah lengkap. Yang kedua, pembahasan disajikan secara rinci. Kekurangannya juga ada dua, yaitu sistematis penulisan belum tersusun dengan baik dan jelas, konten-konten penulisan kurang menarik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kelembagaan petani masih terkategori sedang atau kurang baik. Kelembagaan ekonomi atau koperasi yang ada di kecamatan dirasakan kurang bermanfaat bagi petani. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor umur, pendidikan formal, kosmopolitan petani, dan akses petani terhadap tenaga ahli dan penyuluhan pertanian berkorelasi dengan manajemen kelembagaan petani. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.